Tentu ini kan sebetulnya masalah yang cukup klasik juga sebetulnya masalah tenaga honorer ini. Tapi kan itu amanat undang-undang ya, bahwa memang mereka ini harus juga diselesaikan dan sudah diarahkan ke P3K atau PNS. Kalangan honorer serasa mendapat angin segar, saat mengetahui pada RUU ASN, honorer bisa diangkat jadi PNS. RUU ASN Prolegnas 2023 sendiri mempertimbangkan tenaga honorer agar diangkat PNS tanpa tes. Rencana ini ditujukan bagi tenaga honorer dan pegawai kontrak. Hal ini tertuang dalam RUU ASN atas perubahan UU 5/14 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana disebutkan bahwa RUU tersebut sudah masuk ke dalam prioritas DPR RI dalam program legislasi nasional tahun 2023. Terhitung, sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 RUU ASN mengatur pegawai kontrak dan tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes. Menurut hasil sidang DPR RI pada tanggal 15 Desember tahun 2022, RUU ASN diangkat PNS tanpa tes menjadi prioritas. Tentu ini kan sebetulnya masalah yang cukup klasik juga sebetulnya masalah tenaga honorer ini. Tapi kan itu amanat undang-undang ya, bahwa memang mereka ini harus juga diselesaikan dan sudah diarahkan ke P3K atau PNS itu tahun 2023. Nah oleh karena itu, karena waktunya tinggal kira-kira 1 tahun lagi, makanya Menteri Pan-RB kemudian kan supaya semua instansi itu tuh siap gitu. Nah, problemnya memang kompleks, ya, nggak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Ya, misalnya tadi kalau ada pertanyaan soal membebani APBD, gitu. Nah, dulu juga pola rekrutmen mereka juga itu kan dari dari pemerintah daerah, gitu. Nah, dari awal menurut saya memang ada yang miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bagaimana sebetulnya kesepakatan awal itu dari tanggung jawab siapa gitu. Jadi karena dari awal ini memang belum tidak clear ya, teman-teman bapak-bapak dan ibu tenaga honorer ini dalam tanda petik ya seperti jadi korban gitu. Karena di beberapa instansi termasuk pemerintah daerah, mereka selama ini lebih nyaman menggunakan tenaga honorer itu karena tidak punya tanggung jawab yang begitu besar, ya nggak, biayanya tidak terlalu besar, terus kemudian nanti tidak ada dana pensiunnya gitu. Nah ini sebetulnya kan yang kita cari akar masalahnya gitu. Nah, jadi menurut saya dengan waktu yang sampai November 2023 itu ya harus dicari formula yang tepat untuk bisa mengatasi semua ini. Pemerintah sangat dalam mempertimbangkan agar nasib tenaga honorer di tahun 2023 dapat diatur melalui RUU ASN yang sudah masuk Proglenas 2023. Salah satu hal populer terkait RUU ASN ialah mengenai nasib tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS juga tenaga kontrak. Dalam RUU ASN, disebutkan bahwa diperlukan tindakan afirmatif untuk lindungi hak tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak. Karena itu, dalam salah satu pasal RUU ASN, yaitu pasal 131A, disebutkan, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS hingga tenaga kontrak dapat langsung diangkat menjadi PNS. Namun, tentu hal ini tidak berlaku untuk semua honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak. Kebijakan berlaku bagi mereka yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari tahun 2014. Tenaga honorer yang penuhi syarat tersebut, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa perlu menjalani tes. Apa saja syarat atau kriteria honorer bisa diangkat jadi PNS? 1. Masa kerja. Pada pasal 131A ayat 3 RUU ASN mengamanatkan, pengangkatan PNS ini memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Itu berarti, honorer,
Pegawai-pegawai tidak tetap ataupun pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang punya masa kerja paling lama akan lebih prioritas untuk diangkat jadi PNS. Meski begitu, pengangkatan PNS ini juga menimbang dari segi batasan usia pensiun pegawai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90. Pada Pasal 90 UU Nomor Tahun 2014, disebutkan bahwa batasan usia pensiun PNS adalah sebagai berikut. Pertama 58 tahun bagi pejabat administrasi. Kedua 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. 2. Bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan juga berpengaruh pada prioritas pengangkatan PNS menurut RUU ASN. Hal itu diatur dalam Pasal 131A ayat 3. Pengangkatan PNS dalam RUU ASN memprioritaskan pegawai yang bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian. Nantinya, honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang memenuhi syarat, akan diangkat langsung menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Walau begitu, honorer yang diangkat jadi PNS tetap wajib mengikuti seleksi administrasi, berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.